Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anwar, Stambuk 19, Prodi Akuntansi 01, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Return on Asset atau yang sering disebut dengan ROA. Apa itu ROA? Apa pentingnya menggunakan ROA? Bicara tentang ROA adalah bicara tentang gimana perusahaan mampu mendayagunakan aset-asetnya secara efisien. Baik atau buruknya manajemen perusahaan tercermin dari tinggi atau rendahnya persentase yang dihitung dengan rumus ROA. Namun, penggunaan ROA cuma berlaku buat membandingkan dua perusahaan berbeda, tetapi menjalankan kegiatan bisnisnya yang sama. Misalkan kayak ada perusahaan XY dan perusahaan XYZ. Dari kedua perusahaan ini mereka sama-sama membangun bisnis bangunan, tetapi boleh melakukan bisnis yang sama, tetapi dari kedua perusahaan ini mereka memiliki efisiensi kinerja perusahaan yang berbeda. Dari mana kita mengetahuinya? Yaitu dari perhitungan ROA nantinya. Menurut para ahli, ROA seperti Kasmir mengungkapkan bahwa ROA merupakan rasio menunjukkan hasil atau jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil atau semakin rendah rasio dari ROA, maka semakin kurang baik dari perusahaan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Menurut Rifai, ROA adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. Rasio yang diperoleh dapat digunakan untuk mengukur tingkat kembalinya investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana atau aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga bank yang berlaku. Dan selanjutnya ada fungsi ROA. Yang pertama, yaitu menentukan profitabilitas dan efisiensi. Maksudnya di sini, ROA menunjukkan jumlah uang yang diperoleh per aset. Oleh karena itu, pengambilan nilai aset yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bisnis yang dijalani lebih menguntungkan dan efisien. Yang kedua, membandingkan kinerja antar perusahaan. Maksudnya di sini penting untuk dicatat bahwa pengembalian aset tidak boleh dibandingkan di seluruh industri. Perusahaan dalam industri yang berbeda sangat bervariasi dalam penggunaan aset mereka. Misalnya, beberapa industri mungkin memerlukan properti, pabrik, dan peralatan yang mahal untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini secara alami akan melaporkan pengambilan aset yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memerlukan banyak aset untuk beroperasi. Oleh karena itu, pengambilan aset hanya boleh digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan dalam suatu industri yang sama. Yang ketiga, menentukan intensitas aset perusahaan. ROA dapat digunakan untuk mengukur seberapa intensif aset perusahaan tersebut. Semakin rendah pengambilan aset, semakin intensif aset perusahaan. Contohnya, perusahaan padat aset adalah perusahaan penerbangan. Semakin tinggi pengambilan aset, semakin sedikit pula aset perusahaan tersebut. Contoh dari perusahaan aset ringan adalah perusahaan perangkat lunak. Sebagai aturan umumnya, pengambilan aset di bawah 5% dianggap sebagai bisnis yang intensif aset. Sementara pengambilan aset di atas 20% dianggap sebagai bisnis yang ringan aset. Selanjutnya adalah manfaat ROA. Rumus ROA adalah rasio penting dalam menganalisis profitabilitas perusahaan. Rasio ini biasanya digunakan ketika membandingkan kinerja perusahaan antara periode atau ketika membandingkan dua perusahaan berbeda dengan ukuran yang sama di industri yang sama. Pertimbangan tentang besar kecil atau pengelolaan bisnis sangat penting apabila ingin melakukan perbandingan dua perusahaan memakai formula ROA.
selanjutnya cara menghitung ROA. Di sini ada rumus ROA sama dengan net profit dibagi dengan total aset. Apa itu net profit? Net profit itu laba bersih. ROA dapat dihitung dengan cara membagi laba bersih perusahaan dengan total aset. Nah, di sini ada contoh dari perusahaan, contoh dari ROA-nya. Yang pertama itu contoh pertamanya soalnya adalah laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, laba bersih setelah pajak PT Wacana Warta Warga Tbk adalah 30 juta dan total asetnya sebanyak 200 juta. Dari permasalahan di atas, maka dapat dihitung ROA PT Wacana Warta Warga Tbk, yaitu, nah kita masukkan nih rumusnya. Apa rumus ROA tadi? Rumus ROA tadi yaitu net profit dibagi dengan total aset. Berapa laba bersih dari PT Wacana ini? Laba bersihnya itu kita masukkan sebesar 30 juta. Dan total asetnya itu sebesar 200 juta. Terus sudah dibagi hasilnya 0,15. Kemudian kita kalikan dengan persentase. Sudah kita kalikan, yaitu hasilnya 15. Dan ini contoh kedua. Bisa dilihat contoh kedua ini, laba bersih atau net income PT Terang Abadi adalah sebesar 25 juta. Hal ini berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2018. Sedangkan total asetnya berjumlah 150 juta. Dengan data di atas, hitunglah jumlah ROA PT Terang Abadi. Dari permasalahan di atas, maka dapat dihitung ROA dari PT Terang Abadi. Dengan rumusnya sama tetap laba bersih dibagi dengan total aset. Laba bersih dari PT Terang Abadi ini sejumlah 25 juta dibagi dengan total asetnya sebesar 150 juta. Hasilnya 0,16 dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 16%. Mudah saja sih, karena kan tinggal dikali-kalikan saja. Terus, nah, dari hasil contoh ini kita bisa ambil bahwasannya pada PT pertama dengan PT kedua, PT pertama nih hasil dari ROA-nya itu 15 dan dari hasil dari ROA PT kedua itu 16. Nah, setelah kita lihat bahwasanya yang lebih bagus itu kinerja dari perusahaan itu yang lebih bagus adalah PT dari PT Terang Abadi. Itu karena udah kita kalikan dengan persentasinya, kita kalikan dengan 100%. Analisis dari ROA ini, rasio yang lebih tinggi dari ROA menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya dan lebih produktif dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Analisis ROA akan sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki kompetitor industri yang sama. Industri yang berbeda tentu akan menggunakan aset yang berbeda dalam menjalankan operasionalnya. Namun, bagi industri yang sama, kemungkinan akan menggunakan aset yang sama pula. Idealnya, semakin tinggi angka ROA-nya, maka akan semakin baik asumsi kinerja perusahaan tersebut dari sisi pengelolaan ekuitasnya. Namun, untuk mengetahui nilai ROA yang baik, tidak ada sumber khusus. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan ROA sebuah perusahaan ini baik atau tidaknya dengan membandingkan ROA perusahaan lain yang sejenis dan membandingkan ROA sektor industri perusahaan itu bergerak dari ruang lingkup bisnis dan akuntansi. Sangat membutuhkan rasio profitabilitas dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada dibilang untuk mengetahui mana yang lebih baik ROA-nya dengan membandingkan
dua buah perusahaan yang sama, seperti contoh yang saya berikan tadi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau ada kurang dalam penjelasan materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.